Saudara, respon ini penting. Karena respon kita terhadap apa yang terjadi, respon kita terhadap apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, menunjukkan siapa kita hari ini dan yang akan datang. Saya tulis ya. Bismillah, mari. Respon. Respon kita terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang kita dengar, kita lihat, kita baca, kita rasakan, kita pikirkan, ini akan sangat menentukan bagaimana kita, siapa kita, seperti apa kita, mau kayak apa kita. Nah, baca nggak tuh tulisannya? Mau kayak apa kita? Respon. Segala sesuatu pasti aja akan terjadi, akan terhidangkan, gitu ya, akan terhidangkan atau dihidangkan. Ketika sesuatu itu terjadi di depan mata kita, ada di dalam kehidupan kita, pada saat itu dunia, alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diri kita menunggu bagaimana kemudian respon kita. Setiap hari ini akan terjadi. Dan ini kita akan belajar dari kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan pra penciptaan Adam, bagaimana kemudian respon malaikat, respon setan, iblis, dan nanti bagaimana kemudian respon Adam. Dan kita akan belajar untuk kita pakai dalam keseharian kita. Saudara, beragam emosi akan ada ketika kita merespon. Bisa jadi kita sedih, baper, bisa jadi kita kecewa, bisa jadi kita kemudian menjadi marah, gundah, gulana, sewot, esmosi, udah bukan emosi lagi, esmosi, kalut, bingung, atau tetap gembira, malah tambah semangat, happy terus, suweneng, belajar, bergairah, positif lah, apapun itu judulnya. Inilah pilihan kita semua. Mau pilih yang A ini atau yang B. Contoh, gendut amat sih lo. Nah, mulai. Itu kan yang kita dengar. Orang ngomong gendut amat sih lo. Our choice adalah, pilihan kita adalah tambah semangat dong. Sekarang lo lihat gue gendut, besok lo yang gendut. Nah, kalau itu responnya jelek. Itu namanya responnya marah. Do not choose this respon. Jangan pilih respon ini, tapi pilih respon yang ini, bos. Jangan salah. Gitu misalnya. Jangan salah.
Kenapa gue gendut? Gue kan safe misal gitu. Gue kan safe, ya kan? Ya gitu nih. Ini kan respon gembira ya kan? Ketika ada orang ngomong, "Oh gendut amat sih lu." Tar dulu gitu. Kita happy gitu loh. Jangan salah. Gue gendut emang, tapi kan gue safe. Ya. Terus teman kita bilang lagi, "Lah, apa urusannya safe sama gendut?" Di dunia safe ada pepatah, jangan pernah percaya sama safe yang kurus. Itu. Do not believe, ya, the thin chef katanya. Believe to the fat chef. Kenapa? Karena chef yang baik nyobain makanan terus gitu kan. Apapun itu kan happy gitu loh. Gak jadi sebuah pertikaian, gak jadi sebuah pertengkaran, tidak menjadi sebuah perkelahian, tidak menjadi sebuah perseteruan, yang bahkan kemudian seperti dicontohkan nanti setelah saya baca, setan akhirnya mempertontonkan itu. Perseteruan, perselisihan, pertengkaran, pertempuran yang abadi. Ada, kita akan dengar itu. Kita akan dengar itu. Kali kau ada, kita akan kamu tuh bener sih. Ada. Tapi apa respon kita? Respon kita udah marah. Lu tuh yang gak pernah belajar. Lu yang gak ngerti kalau gua nih pinter. Responnya jelek. Jangan. Responnya harus cakep. Ketika disebut sama orang, kamu siapa? Insya Allah saya akan belajar. Asik kan? Sampai kapan juga lu belajar? Gak pernah lu pinter. Gak apa-apa. Kita tambahin semangat kita. Berarti bagus nih gitu. Kita dalam hati kita ngomong. Berarti bagus nih apa? Ada saksi gitu kan ya. Dimana kita memang pada saat nanti kita kemudian S3. Kita undanglah ujian terbuka dia. Kenapa? Karena dialah yang menjadi saksi bahwa saya itu. Hari ini dia menjadi saksi. Atau katakan kepada diri kita, besok dia akan menjadi saksi bahwa saya, alhamdulillah dengan izin Allah, gara-gara dia ngomong saya belajar, lalu hari ini saya kemudian sidang terbuka doktorat. Oke kan? Baik kan? Dasar miskin loh. Responnya apa? Baper. Oh iya nih gue emang miskin. Terus lihat ke atas, bapak miskin. Ke atas engkong miskin. Bapaknya engkong miskin. Lihat ke kanan, saudara kiri miskin. Baper, jangan dong. Apa? Ayo kita gembira. Ayo kita semangat. Ya, ini apa tulisannya nih? Ini apa nih? Happy. Ya gue ngetes aja. Happy. Ini senang. Ini belajar. Gimana caranya supaya saya tidak jadi miskin, supaya saya bisa keluar dari kemiskinan? Gimana caranya? Jangan kemudian malah banting pintu, dasar orang kaya, kerjaan yang ngeledekin orang terus. Jangan bos. Respon. Atau kita melihat gitu kan, tiba-tiba kita melihat teman bawa motor baru ya. Teman bawa motor baru, respon kita apa? Enak. Bingung kita. Coba. Ini terlihat kan? Kita melihat. Ini berarti apa? Diperlihatkan oleh Allah. Terus ketika kita melihat teman bawa motor baru, apa kemudian respon kita? Enak. Alah, paling korupsi. Alah, kamera mana nih yang dijual lagi sama dia? Dah. Buruk sangka, enak, buruk sangka. Curiga. Kemudian ngomongin kemana-mana. Paling tuh motor titipan orang. Responnya jelek banget. Kita harus memilih respon yang positif. Kita bisa mengatakan kan kepada diri kita, Allahu Akbar, ya Allah, makasih Engkau telah memberikan kebahagiaan buat saudara saya. Dia bisa punya motor baru. Terus kita tepuk pundaknya. Baik men, nyampe juga lu bro. Bisa beli motor yang lu impiin. Cakep. Nanti responnya juga cakep. Mau minjem ji. Asik. Saudara. Ada tetangga ribut. Bapak.
kita tetangganya, ada tetangga ribut, respon. Responnya apa? Ada yang responnya begini, pusing, tetangga, gitu. Ada yang begitu. Tapi ada yang kemudian dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya Allah, tetanggaku sedang ribut, kasihan anaknya. Ya Allah, ya Allah, aku sholat menghadapmu ya Allah, dengan satu permintaan nanti setelah sholat, agar kiranya engkau membuat tetanggaku itu akur, rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Janganlah suaminya ribut dengan istrinya, istri ribut dengan suaminya. Janganlah orang-orang yang sudah menikah ribut ya Allah, apalagi kemudian sampai bercerai. Allahu Akbar. Wih, cakep. Responnya keren. Ngelihat rapot, turun ranking, tadinya ranking 5 jadi 15. Ngelihat ijazah, ngelihat skor ini skor itu, apa responnya? Bangun. Nah, kita belajar tentang respon. Saya latihan, dan saya belum juga lulus sampai hari ini. Saya lihat di sosmed, maki ini, memaki itu, menyindir ini, menyindir itu, menghina ini, menghina itu, merendahkan ini, merendahkan itu, curiga ini, curiga itu, menyangka ini, menyangka itu, buruk sangka di sini, buruk sangka di situ. Ada orang marah-marah di sini, marah-marah di situ. Ada orang ngancam ini, ngancam di situ. Respon saya apa? Makanya saya mengajarnya juga buat diri saya. Allah. Yuk, kita mulai belajar. Bagaimana sih Allah mengisahkan tentang respon? Kita buka saudara, surah Al-Baqarah ayat 30. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya dilepas ya pemirsa. Suaranya dilepas. Ikutin. Termasuk yang di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pemirsa, baru ayat ini saja, dan ayat ini belum sempurna, baru sebaris. Ini udah mengandung banyak pelajaran buat kita semua tentang how to give response. Oke. Ayat ini saja, ayat 30. Ini sudah memberi kita pelajaran dan pengajaran bagaimana kemudian respon seharusnya kita berikan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni. Keren ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Inni. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun
fil ardi khalifah. Dari sini aja, ini udah peristiwa sehari-hari kita, bos. Perhatikan, pemirsa, perhatikan. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai para malaikat, aku akan menjadikan pengganti di muka bumi sebagai seorang khalifah. Aku akan menciptakan, aku akan menghadirkan, aku akan memunculkan satu khalifah baru, satu pemimpin baru di bumi. Ini kita, ini keseharian kita. Oh ya, udah dengar belum lo? Apa itu? Bakal ada direksi baru. Wow. Respon. Oke? Anda, saya, kita misalkan sudah lama menduduki satu posisi. Let's say 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, apalagi sampai 5 tahun. Oke? And then kemudian coming, news. Ada kemudian berita masuk. Akan ada seseorang yang menggantikan. Ada seseorang yang kemudian memegang project A, project B, project C, project D. Tapi di project E kemudian dapat kabar, project E ini kelihatannya nggak bakal jatuh ke tangan kamu, ke tangan bapak, ke tangan ibu, ke tangan adik, kakak, mbak, mas, dak. Ini nanti akan ada orang lain, bla 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 bla. Respon. Oke? Kita udah dapat nih A, B, C, D. Ini E enggak. Kita udah ada di posisi ini 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Anda kemudian menikah 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Let's say, oke, kemudian si suami misalkan mengatakan, "Dek, kita cerai. Gue mau nyari bini yang baru." Respon. Apa pilihan respon buat kita? If itu gue kasih tahu. Jika. How, bagaimana. What, apa. Ini pelajaran bahasa Inggris apa? If, jika. Jika kita memang tidak di posisi ini, ya bagaimana kita bisa memberikan the real response. Perhatikan. How can, how come. Oke? How come. Boleh nih bahasa Inggris begini. Ya. Dari mana Allah tahu ada the real response? Anda nggak kalah. Gimana caranya Anda bisa memberikan respon terbaik ketika Anda kalah? Dari mana Allah tahu kalau Anda dikasih kekalahan, lalu kemudian Anda punya respon terbaik? Dari mana? Oh, Anda bukannya ikut kompetisi, atau Anda juga nggak menang? Gimana? Makanya Allah akan terus hadirkan ujian demi ujian dalam kehidupan kita. Apa? Allah akan melihat respon lu apa, respon saya apa, respon bapak ibu apa, respon kemudian mas, mbak, kakak, adik apa, respon para hadirin apa, respon teman-teman semua apa. The real tragedy, the real problems, the real apalagi kesulitan, pakai S, kesulitan, kan udah banyak, ya, kesulitan, saking banyaknya pakai S. Oke, the real masalah. Sorry ya mbak, sorry ya mas, sorry ya pak, bu, Anda puasa, bapak ibu puasa. Apakah itu the real testing from Allah? Enggak. Kita tahu kok, kita puasa, ntar maghrib bakal ada makanan. Bagaimana akan jadi the real respon? Enggak lah. Untungnya emang Allah yang punya perut itu. Tengah-tengah tuh Allah kasih gitu, kemudian lapar sangat gitu loh. Tapi biar bagaimana kita susah juga memberikan respon terbaik. Orang kita tahu kok, kita sepayah-payahnya maghrib stop.
Ada orang ditelepon. Istrinya. Bu Haji. Malam. Menjelang pagi malah. Bu Haji. Kebakaran. Kebakaran. Di mana? Ya Allah Bu Haji, kebakaran. Di mana? Rumah kamu? Bukan Bu Haji, di pasar. Hah? Di pasar? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cakep. Ada innalillahi. Ya Allah innalillahi. Pasar kita? Iya Bu Haji. Terus bagaimana? Habis Bu Haji, kata anak buah. Si suami dibangun. Bah, bangun. Si Abah bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cakep kan? Itu respon. Coba ada banyak orang, apa sih lu bangunin gua? Gitu. Enggak sederhana loh. Kata siapa doa bangun tidur itu sederhana? Emangnya banyak orang yang bangun tidur bisa berdoa? Ada orang bangun tidur ingat pacarnya, ada orang bangun tidur ingat mobilnya yang hilang, ada orang bangun tidur ingat rasa sakit hatinya, ada orang bangun tidur ingat kegundahan kemudian pikirannya, ada orang bangun tidur ingat kemudian nanti bagaimana nasibnya, ada orang bangun tidur bla 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 bla, nggak ingat pujian kepada Allah bahwa dia bisa bangun lagi. Abah bangun, dia lihat wajah istrinya. Yang dia ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sebagian anak-anak kita kalau kita bangunin apa katanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur lagi. Ada apa Bu? Perasaan kita tidur baru 2 jam. Emang gue baru 2 jam tadi si Emang telepon katanya ada kebakaran. Di mana? Di pasar. Nah, terus ya katanya habis warung kita, habis kios kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita lihat. Sebagian orang lagi langsung lompat kan, lompat tabrakan. Gimana? Tabrakan. Orang sakit, orang utang, orang gak punya jodoh, orang gak punya anak. Dan every single problem sebenarnya yang membuat dia tidak bisa menyelesaikan problemnya, tidak bisa kemudian menjawab impiannya, satu sebenarnya responnya jelek. Gak bisa punya jodoh, jelek. Bisa jadi responnya jelek. Respon jelek membuat ketidaktenangan. Ketidaktenangan membuat frekuensi alam ini distract. Frekuensi gak datang, jodoh gak datang, gelap. Utang juga nih, banyak utang nih, rezeki gak datang. Tapi begitu kemudian kita tenang, ayo udah deh, serahkan sama Engkau ya Allah. Ternyata di sini kalem. Begitu dia kalem, si Rizky jadi bisa lihat. Oh, ini ada yang harus kita datengin gitu. Si jodoh kelihatan. Bisa melihat, kita pun bisa melihat, temu. Begitu kalem, obat ketemu, dokter ketemu, ikhtiar ketemu. Maka itu ya kan kita ada pit stop. Ada pit stop loh. Cuman pit stop ini gak pernah dipakai sama kita. Jarang kita pakai. Pit stop. Apa pit stopnya? Sholat subuh. Ini pit stop bos. Sholat zuhur. Pit stop. Sholat asar. Sholat maghrib. Sholat apa lagi? Isya. Ini tulisan gaya apa ini? Respon. Hati-hati loh. Gue tahu nih ada yang bilang jelek amat. Nah, sebagai respon, saya juga memberikan respon. Apa responnya? Jelek begini juga. Enggak benar. Biarin jelek, ya kan? Yang penting gak kebaca. Ini pit stop kita. Sholat ya. Ada subuh. Ada apa lagi? Zuhur. Ada apa lagi?
Asar, ada apa lagi? Maghrib, ada apa lagi? Isya, pit stop, cooling down. Asik. Cooling down, bos. Ibarat mesin udah panas ya kan? Tinggal meledak. Tapi ternyata di cooling down, di shut down. Asik. Ya, habis itu restart. Energizer jadinya. Tapi sholat kita bukan pit stop. Sholat kita beban. Lagi pusing, Jumatan lagi. Lagi sempit asar lagi. Gimana? Padahal tuh pit stop. Keren si istri sama si suami jalan ke pasar. Terus dia melihat nih kebakaran, brum. Dia pegangan tuh berdua. Apa dia bilang? Makasih ya Allah. 21 tahun kau memberikan kios ini. Kemarin si ada yang terakhir wisuda. Tugasnya kios ini sudah selesai. Makasih ya Allah. Mungkin aku dan istriku akan memilih ibadah yang lain. Cakep itu? Cakep mah. Sementara sebagian orang, siapa nih? Apa penyebabnya? Oh itu perang bos, perang bintang. Di sosmed perang bintang, di Instagram perang bintang, di Twitter perang bintang, di Facebook perang bintang. Silakan duduk, kata si Dirut. Iya mas. Makasih ya udah nemenin saya 6 tahun ini terakhir ini. Dan menurut saya sih Mas sangat baik kerjanya, dedikasinya terhadap perusahaan saya dengan izin Allah. Nah, kalau kita nggak belajar seperti malaikat belajar, kalau kita nggak belajar seperti Nabi Adam belajar, baru ngedengar kalimat gitu aja kita sudah mulai nih gelisah, resah. Apa ini? Padahal maksud si Dirut bagus. Nanti saya akan bikinkan perusahaan baru yang sudahlah Anda yang kelola. Kita salaman, 50-50. Tapi banyak orang udah terlanjur memaki-maki. Si Ucup nih. Gitu, gue dipanggilnya Ucup. Sebagai yang dipanggil Ucup, emang nama gue Ucup. Mau diapain? Ada ustadz nih banget. Saya mikir, siapa ini yang disebut? Tiba-tiba muncul muka gue gitu. Tuh, gue yang bilang. Subhanallah. Iya benar. Ya deh, kita belajar lagi. Asik. Keren bos. Ada orang baru lihat permukaan doang, udah memberikan respon yang seakan-akan dia tahu betul apa yang terjadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kemudian muncul di layar kaca, muncul kemudian di layar sosmed, muncul di layar Instagram, Facebook dan lain-lain. Apa ini? Nggak taunya salah info. Jadi begini. Salah info. Nih ke gua kameranya. Salah info. Aduh maaf ya. Maaf. Aneh nggak tahu sih. Iya makanya lu jangan ngomong begitu kalau nggak tahu. Gitu kata orang yang lain. Itu udah telanjur bos. Udah telanjur maki-maki. Udah telanjur buruk sangka. Telanjur marah-marah. Asik nih materi. Panjang nih materi. Insya Allah lah, sampai Jumat nih kita masih bicara respon. Orang saya baru sebait kok. Baru sebait loh. Ini saya baru cerita, ini malaikat nih ngumpul. Allah ngomong, akan ada makhluk baru. Kebayang gak sih? Lagi tenang-tenang di sorga. Gak ada problem, gak ada masalah. Hah? Coba deh. Pernah sekolah kan? Pernah sekolah gak teman-teman? Pernah kan? TK, SD, SMP, SMA dong. Tiba-tiba ada ketokan pintu nih.
Masuk nih, wali kelas, izin Pak Guru, bilangin ya, nanti akan ada teman baru. Riuh tuh. Kayak gimana? Kayak apa? Gitu. Respon. Saya baru bicara satu bait. Malaikat responnya nanti, cakep. Tapi jangan hari ini. Besok Selasa kita terusin lagi. Insya Allah. Saya berharap respon kita ini akan terus makin baik terhadap apapun. Baik terhadap kesenangan kah atau terhadap kesusahan. Anda dapat duit, responnya bagaimana? Ada orang dapat duit responnya kayak orang gila gitu. Kerjaan maksiat, dosa. Tapi ada orang begitu dapat duit responnya masjid. Orang-orang miskin. Insya Allah kita akan belajar terus pemirsa, terutama saya Yusuf Mansur. Yuk mari kita berdoa kepada Allah dengan kita baca bareng-bareng salawat. Mudah-mudahan salawat ini nanti bisa membuat hati kita kalem, tenang. Kita bisa nahan apa-apa yang datang. Ini kenapa? Ada apa? Tunggu dulu. Jangan dulu kita ngomong, jangan dulu kita komen, jangan dulu kita kemudian merespon gitu. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ya, kita juga bisa wise, bisa bijak ya terhadap apapun yang Allah hidangkan buat kita semua. Ayo, Allahumma ayo. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih loh pemirsa. Mudah-mudahan Allah ngerapiin apa yang belum rapi dalam hidup kita. Allah ngebagusin, Allah ngeindahin ya, apa yang belum bagus, apa yang belum indah dalam hidup kita. Sampai ketemu besok. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.